pagi adik-adik. Jumpa lagi di Bina Iman. Apa kabar kalian? Sehat kan? Sekarang mari kita ikuti Bina Iman hari ini ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan alat-alat kita agar kita bisa langsung mengikuti Bina Iman hari ini. Nah, materi yang akan kakak-kakak sampaikan hari ini adalah tentang cinta kasih Tuhan yang tiada batas, kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada batas. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan kegiatan hari ini, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga membuat aktivitas bersama dengan kakak-kakak pembina yang lain. Lebih tinggi kasih Yesusku, dalam lautan, dalam Yesusku, indah pelangi, kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Saat tinggi-tinggi dalam tipu, lebih tinggi kasih Yesusku. Saat dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, sehingga kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa dalam acara Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Sebelum kita memulai acara Bina Iman, mari kita bersatu dalam doa membuat tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam. Khususnya di pagi ini, siapkanlah pikiran hati budi kami untuk mengikuti Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir menemani kami mengikuti kegiatan Bina Iman secara online, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan, membuat aktivitas, dan bernyanyi, bergembira bersama orang tua kami, di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Balik lagi dengan Kak Dian yang hari ini akan bersama-sama dengan kalian membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Kitab sucinya sudah disiapin? Sekarang dibuka ya. Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Kita baca bersama-sama ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu, aku telah datang." Lalu, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Dia nih. Nah adik-adik, tadi kita udah bersama-sama membaca bacaan kitab suci. Masih ingat dong bacaannya diambil dari Injil apa? Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Nah ya adik-adik, kalian ngerti gak sih kira-kira dalam bacaan tadi Yesus itu ingin mengajarkan apa ke kita semua? Kok kayaknya bacaannya panjang banget. Nah adik-adik, untuk mempersingkat bacaan tadi, Kak Dian mengambil satu garis besar yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini, yaitu cinta kasih. Wah, cinta kasih. Kenapa Kak Dian ngambil cinta kasih? Kak Dian mengambil garis besar cinta kasih itu berdasarkan kisah Yesus tadi, yaitu ketika Yesus datang ke rumah ibu mertua Simon yang sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, nggak cuma itu loh adik-adik. Jadi juga dijelaskan kan dalam bacaan ketika Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh-roh jahat dari tubuh orang-orang tersebut. Oh iya adik-adik, cinta kasih itu sebetulnya apa sih? Apakah dengan kita memberi sesuatu, barang, atau makanan itu bisa menunjukkan cinta kasih? Iya adik-adik, betul, sebetulnya dengan kita memberi barang, kita memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat, itu juga menunjukkan cinta kasih. Tapi yang adik-adik harus tahu bahwa cinta kasih itu tidak melulu soal barang atau soal materi. Nah, adik-adik, cinta kasih itu bisa diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Misalnya, kalau teman kita ada yang sakit, kan biasanya kita datang terus kasih buah atau kasih makanan kan, oleh-oleh. Sebetulnya ada yang lebih berarti loh adik-adik dari hanya sekedar membawa bunga, membawa buah, atau membawa makanan. Yaitu apa? Kehadiran kita. Bentuk kepedulian kita itu tidak selalu berupa dengan materi, bunga, buah, atau makanan. Tetapi ketika kita menunjukkan bahwa kita hadir, kita mencintai dia, dan kita ada untuk dia setiap saat. Selain itu, cinta kasih itu bisa diwujud nyatakan dalam kegiatan sehari-hari loh, khususnya untuk orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudara di sekitar kita. Misalnya gimana sih Kak Dian? Misalnya dengan kalian patuh kepada orang tua, itu juga wujud cinta kasih kalian pada orang tua. Terus yang kedua, nurut kalau dikasih tahu sama mama atau papa. Terus yang ketiga, mungkin boleh nih sekali-sekali kalau ayahnya pulang kerja, kalian membuatkan teh. Jadi wujud cinta kasih kepada orang tuanya nggak cuma melalui mulut, papa aku sayang papa, mama aku sayang mama. Itu bagus, tapi akan jauh lebih baik kalau diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Kalau sama mama mungkin bisa nih bantu-bantu nyapu atau bantu bersihin rumah. Gimana adik-adik? Udah siap untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui sesama dan orang-orang sekitar kita? Wah, kalian sih yakin kalau anak-anak Bina Iman pasti siap mewujud nyatakan cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus, lalu disalurkan lagi kepada sesama, khususnya untuk orang-orang terdekat. Siap? Adik-adik, jangan lupa ya, kalau sumber cinta kasih yang utama dan pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan, kita masih diberkati, masih diberikan orang-orang yang mencintai. Itu karena apa? Karena belas kasih Tuhan Yesus. Untuk itu, karena kita sudah mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, kita juga harus menyalurkan kasih itu kepada sesama, khususnya untuk orang di sekitar kita. Kayak contoh yang tadi Kak Dian kasih. Siapkan adik-adik untuk meneruskan cinta kasih Tuhan Yesus kepada sesama? Yuk
sekarang kita lanjut ke aktivitas. Dadah! Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang kan waktunya kita aktivitas. Kita buat aktivitas resep bahagia dari Yesus yuk. Nah, mau tahu kan? Kita simak ya video berikut. Adik-adik, ini alat dan bahannya ya. Ada spidol, gunting, double tip, plastik klip, ini bisa plastik bekas obat, sama kertas, bisa pakai kertas karton, kalau aku pakai kertas bekas stocking. Nah, setelah itu kalian bisa menggambar salib, bisa menggambar Alkitab, bisa menggambar hati, menggambar bibir, dan juga menggambar jempol. Dan jangan lupa diwarnai ya. Setelah diwarnai, adik-adik bisa memberi double tip di belakang gambarnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu adik-adik tempelnya seperti ini ya. Setelah 4 ini tertempel, baru deh ditempel salibnya. Jangan lupa tulisan resep bahagia dari Yesus ya. Nanti jadinya seperti ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah. Halo adik-adik semua, bagaimana setelah mendengarkan firman Tuhan? Bagus tidak firmannya? Sebelum kita mengakhirin acara Bina Iman, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa di surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu, sehingga kami boleh mengikuti acara Bina Iman secara online, dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas para pendamping Bina Iman kami, orang tua kami, teman-teman kami, sehingga kami tetap setia mengikuti-Mu, mendengarkan firman dan sabda-Mu. Berkati kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati.
Halo adik-adik, gimana Bina Iman hari ini? Seru kan? Kalian tadi sudah berdoa, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga membuat aktivitas. Jangan lupa ya, aktivitasnya dibuat sebagus mungkin sesuai dengan kreativitas kalian, terus difoto, dikirim ke grup Bina Iman. Nah adik-adik, semoga apa yang telah kakak-kakak pembina berikan kepada kalian bermanfaat ya, dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Adik-adik, jangan lupa juga pesan dari kakak. Di masa pandemi ini kita harus kalau kita keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak demi kesehatan kita semua. Adik-adik, sekian dulu ya Bina Iman kali ini. Kita jumpa lagi di Bina Iman selanjutnya. Dadah.